warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel Si Abah. Kali ini kita akan membahas topik tentang masyarakat madani dari mata kuliah Pendidikan Pancasila. Di sini bersama saya Dinda Suci Andini dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang. Dan sebelah saya ada saya Muhammad Evan Kafid. Saya Ahmad Yildizam. Dan kami sekarang sedang bersama dengan dosen Abah Abdillah Sani. Untuk mempersingkat waktu, saya mulai dengan pertanyaan yang pertama. Pertanyaan pertama, apa sih Bah masyarakat madani itu? Oke, masyarakat madani merupakan suatu masyarakat yang ciri-cirinya mendekati atau meniru masyarakat yang ada pada waktu Rasulullah Muhammad SAW masih hidup dan memimpin kota Madinah. Sebagai umat Islam kan tentunya kita harus mencontoh apa yang ada, apa yang dikatakan, apa yang dilakukan oleh Nabi kita ya. Maka kemudian ketika kita mendambakan suatu bentuk masyarakat ideal, masyarakat yang damai, masyarakat yang kompak, masyarakat yang maju, masyarakat yang mencintai ilmu, ya tentu kita harus punya contoh. Siapa yang harus kita contoh? Ya, dalam hal inilah kita nanti akan bersinggungan dengan suatu pendapat tentang masyarakat yang sering digembar-gemborkan sebagai masyarakat di bawah panji-panji khilafah. Benar nggak masyarakat khilafah itu mencontoh Nabi Muhammad? Nah, lalu kemudian sesuai dengan mata kuliah kita Pancasila, kita akan melihat perbandingan apakah masyarakat kita sesuai dengan nilai-nilai Pancasila itu lebih mendekati masyarakat madani zaman Rasulullah, atau kita harus meniru masyarakat di bawah kekhilafahan, kekhalifahan seperti yang sering digembar-gemborkan sementara orang dengan mencoba untuk mengganti Pancasila dengan NKRI bersyariah gitu ya. Nah, jadi ringkasnya masyarakat madani adalah masyarakat yang dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW di Madinah ketika beliau masih hidup. Seperti apa ciri-cirinya? Oke, ciri yang pertama kita harus tahu bahwa masyarakat Yastrib atau yang kemudian berganti nama menjadi Madinah itu merupakan suatu masyarakat Arab ya, yang terdiri dari berbagai macam suku, baik suku bangsa Arab sendiri dengan berbagai macam kabilah, dan kemudian ada masyarakat Yahudi, ada masyarakat Nasrani, ada juga masyarakat pagan, artinya penyembah berhala. Ya kan, berarti Rasulullah hidup di zaman atau di suatu tempat yang heterogen, tempat yang bukan homogen, bukan seragam satu corak saja, bukan, tapi macam-macam. Nah, di sana yang dilakukan oleh Rasulullah itu tidaklah setelah beliau itu datang ke Madinah dengan ciri-ciri yang tadi saya sebutkan heterogen, apakah Rasulullah itu kemudian memaksakan diri atau memaksa semua masyarakat yang ada di sana untuk masuk Islam? Apakah Rasulullah kemudian meminta semua yang ada di sana supaya masuk Islam saja, gitu kan? Nah, tapi ternyata tidak, karena Rasulullah ternyata memberikan kebebasan untuk semua penduduk yang ada di sana untuk tetap memegang keyakinannya masing-masing. Orang Yahudi dibiarkan dengan keyakinan Yahudinya, orang Nasrani dibiarkan dengan keyakinan Nasraninya, orang yang masih menyembah berhala pun
tetap dibiarkan dengan keyakinannya sendiri. Jadi Rasulullah tentu memimpin umat Islam yang datang dari Mekah hijrah ke Madinah, dan juga orang Islam yang sudah ada di Madinah. Tapi Rasulullah itu kemudian menjadi pemimpin dari semua golongan yang ada di sana. Ya, golongan Yahudi, golongan Nasrani, golongan pagan, golongan Muslim, semua mengakui bahwa pemimpin mereka adalah Rasulullah. Tapi satu ciri tadi yang saya sebutkan, Rasulullah tidak memaksakan diri atau meminta orang di sana untuk masuk Islam, tidak. Ya, dibiarkan masing-masing bebas. Berarti di sini ciri pertamanya adalah demokrasi, ya kan? Ciri pertama demokrasi. Terus kedua, dengan alam demokrasi itu Rasulullah membiarkan atau mendorong supaya masyarakat itu berkembang ilmu pengetahuannya, ya, dengan banyak belajar, mempelajari berbagai hal, dan kemudian juga mengakui kemajuan teknologi. Karena ada masyarakat di zaman pertengahan itu di Eropa itu yang namanya ilmu pengetahuan itu tabu, bertentangan dengan doktrin gereja. Misalnya waktu itu disebutkan bahwa bumi ini datar, bukan bulat. Maka begitu bumi ini diketemukan bulat, orang yang menemukannya itu kemudian dibunuh. Begitu juga ada teori yang mengatakan bahwa matahari yang berputar mengelilingi bumi. Sebenarnya apa sih bumi kan yang mengelilingi matahari? Nah, maka teori yang mengatakan bahwa matahari yang mengelilingi bumi itu dianggap yang benar, dan teori baru yang mengatakan bumi yang berputar mengelilingi matahari itu malah penemunya dibunuh. Jadi anti dengan kemajuan teknologi. Jadi ciri yang kedua dari masyarakat Madani itu adalah ya, karena di sana itu masyarakatnya heterogen, berbagai macam golongan. Semula sebelum kedatangan Rasulullah itu antara mereka sering terjadi perang antar suku gitu ya, sehingga kemudian begitu Rasulullah sampai di sana mereka kemudian bersatu, terutama andai kata dari pihak luar itu ada serangan, karena kan pihak musyrikin Mekah tetap saja mengejar Nabi Muhammad untuk dibunuh. Nah, jadi masyarakat yang di sana itu bersatu membuat satu perjanjian yang namanya Piagam Madinah, yang isinya semua kita meskipun berbeda-beda tapi tetap satu, dan kita akan kompak ketika ada serangan dari pihak luar gitu. Jadi ciri yang ketiga adalah masyarakat Madani itu masyarakat yang menjunjung tinggi persatuan. Oke. Yang keempat, bahwa seperti saya katakan tadi, Nabi Muhammad tidak memberikan tidak memaksa orang lain untuk senantiasa menuruti apa yang beliau katakan, tapi beliau selalu minta pendapat. Kalau ada sesuatu minta pendapat, baik dari orang Yahudi atau orang Nasrani, terutama ketika memutuskan suatu masalah yang menyangkut kepentingan bersama. Berarti ciri keempatnya di situ Rasulullah menjalankan demokrasi musyawarah, ya kan? Dan di sana juga Rasulullah menjalankan apa yang bagi umat Islam itu ada kan harus mengeluarkan zakat, ya kan, untuk distribusi kekayaan tidak tertumpuk pada satu golongan saja. Kepada non muslim mereka juga akan dilindungi, tapi mereka harus katakanlah membayar uang keamanan yang namanya pajak jizyah. Artinya orang-orang non muslim itu akan dilindungi dari serangan siapapun, dilindungi oleh Rasulullah, dilindungi oleh kaum muslimin, tapi tentu untuk itu mereka harus bayar jasa yang disebut pajak jizyah. Ini berarti dalam masyarakat itu juga ditegakkan yang namanya keadilan sosial, karena bagi mereka yang tidak mau menerima Islam silahkan, tapi ketika mereka membutuhkan pertolongan kita bantu, tapi juga Anda harus memberikan jasa, karena kita kan capek jagain
ya kan, masa anda minta dijagain tapi kita nggak dibayar kan, nggak lucu. Hansip aja kudu dibayar kok, sis kamling aja kudu dibayar kan, apalagi zaman dulu itu taruhannya nyawa gitu kan. Nah itu ciri-ciri dari masyarakat madani. Oke. Hubungan mas itu apa hubungan hak asasi manusia dengan masyarakat madani? Manusia dengan masyarakat madani, emang masyarakat madani bukan terdiri dari manusia? Ya, masyarakat madani kan yang isinya manusia. Artinya manusia modern dengan masyarakat madani itu seperti apa barangkali ya? Peran hak asasi manusia, Pak. Ya otomatis dalam masyarakat madani harga diri manusia sangat dimuliakan. Apa misalnya kamu orang Kristen silakan aja kamu sesuai dengan agama kamu orang Yahudi silakan aja, itu kan berarti menghormati harga diri harkat manusia, membiarkan mereka bebas. Kamu punya bakat, pinter, pengetahuan, silakan kembangkan ilmu, demikian juga yang lain. Jadi tidak dikekang seperti zaman Eropa, di mana ada perkembangan sedikit bunuh, nggak bisa. Justru di zaman masyarakat Madani, waktu zaman Madinah itu ilmu pengetahuan berkembang, ekonomi berjalan, hukum pun berjalan. Hukum pada masyarakat Madani itu ketika terjadi pelanggaran hukum sebelum Nabi Muhammad datang ke sana, itu mereka menghukum dengan hukumnya sendiri-sendiri. Nasrani, Majusi, Yahudi dan sebagainya. Ketika datang Rasulullah itu tidak disatukan semuanya harus tunduk kepada masyarakat hukum Islam, enggak. Ketika Rasulullah sudah memimpin pun mereka yang berkonflik sesama antara Kristen ya diselesaikan dengan Injil. Orang Yahudi diselesaikan dengan Alkitab Taurat dan sebagainya. Jadi tidak dipaksakan satu hukumnya itu syariat Islam, enggak. Kalau khalifah itu kan teriak-teriakan semuanya disatukan dalam bendera khilafah. Berarti kan ada pemaksaan, semuanya disamain. Jadi itu makanya bukan saya orang muslim yang menentang berlakunya syariat Islam, bukan. Yang saya tentang adalah orang-orang yang berkedok pura-pura memperjuangkan Islam padahal hanya ingin supaya golongannya menjadi penguasa. Mereka yang selama ini merasa lebih mulia dari pribumi, ya kan, pengennya disembah-sembah, pribumi itu harus cium kaki mereka, kemudian dia pengen jadi penguasa dan kita dijadikan budaknya tapi pakai nama Islam. Aduh sorry ya, kan gitu ibaratnya, nggak mau kita digituin. Ya kita dengan jelas menentang hal tersebut gitu. Ya kan nggak boleh kita begitu. Oke, jadi kalau pertanyaannya harkat manusia zaman masyarakat Madani justru sangat ditinggikan, tapi kalau dalam khilafah justru sangat rendah. Kenapa? Karena ilmu pengetahuan nggak berkembang, tingkat buta huruf tinggi, perpecahan selalu ada, ekonomi nggak stabil, keadilan sosial nggak ada. Berarti harkat manusia justru direndahkan pada masa khilafah. Kenapa itu yang jadi patokan kita? Kan gitu. Ya kan justru patokan kita harusnya kalau mau mendirikan negara Islam ya harus kepada masyarakat Madani dong. Di mana semuanya berjalan sesuai dengan Pancasila, sesuai dengan persatuan. Pancasila juga kan begitu, melindungi semua golongan. Islam di Madinah itu melindungi semua golongan, tapi Islam menurut khilafah itu semua justru ditekan atas nama Islam. Islam sebenarnya nggak gitu. Makanya di Indonesia ini alhamdulillah keinginan mereka itu makin lama makin surut, nggak ada makin berkurang pendukungnya. 2017 itu yang namanya FPI, HTI itu merajalela. Mereka melakukan sweeping di rumah makan kalau bulan puasa, siang-siang di sweeping. Kan bukan hak mereka. Ya kan, terus merazia bar klub malam dirazia, kan bukan urusan mereka. Dalam hal ini kan seolah-olah mereka merasa lebih suci dari orang-orang itu. Jadi haknya dia men-sweeping padahal dia sendiri apa-apa aja. Itu cuma preman berjubah itu kan. Preman pakai jubah. Jadi kita seolah-olah dikelabui dengan kedok Islam. So jangan pernah kita bodoh seperti itu. Oke. Silakan, ada lagi. Apa peran masyarakat dalam memastikan supremasi hukum terwujud? Peran masyarakat dalam memastikan supaya supremasi hukum terwujud.
Supremasi hukum artinya negara di bawah kendali hukum, semua berjalan sesuai dengan hukum, bukan berjalan karena kekuasaan. Negara kekuasaan itu biasanya zaman dulu ya, itu ada Nazi, ada Hitler, terus kemudian di Italia ada Mussolini, di Jepang ada Hirohito, di mana semuanya didasarkan pada kemauan sang pemimpin. Itu negara kekuasaan. Sementara kalau negara hukum, presiden sekalipun harus tunduk pada hukum, ya, tidak boleh ada perbedaan. Equality before the law, artinya persamaan di bidang hukum, tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Maka peranan masyarakat apa? Masyarakat tentu kalau ada pelanggaran hukum ya boleh jangan diem aja. Satu, terus kedua, masyarakat tentunya harus mempelajari apa itu kaidah-kaidah hukum supaya kalau ada pelanggaran tahu. Oke, Dinda Suci masih ada. Pertanyaannya, bagaimana peran pendidikan dalam membentuk masyarakat madani? It's okay. Kita pengen mencontoh masyarakat madani. Ya tentunya kita harus belajar masyarakat madani itu kayak apa. Oke. Terus kemudian ketika kita menghindari katakanlah menolak NKRI bersyariah, ya berarti juga harus ada dasarnya. Kenapa kita menolak? Seringkali kan orang bilang bahwa NKRI bersyariah itu berarti kan menjadikan Islam jadi dominan, yang lain dimatikan. Ya berarti semua tidak dibiarkan berkembang tapi Islam sendiri. Kalau saya sih justru melihatnya bukan itu. Kalau saya melihatnya ketika kita mempelajari masyarakat madani, kita lihat masyarakat madani kayak apa. Kalau kita menolak ya NKRI bersyariah juga kita tanya dulu NKRI bersyariahnya itu pedomannya siapa. Kalau pedomannya apa masyarakat madani zaman Rasulullah, Pancasila udah mendekati. Justru kita kalau misalnya NKRI bersyariah dan harus khilafah siapa? Khilafah yang khilafah Rasyidin yang 4 atau khilafah ke sini? Apa kalau yang maksud adalah khilafah zaman Turki Utsmani? Ya enggak lah. Orang udah jelas-jelas mereka tuh kemudian hancur sama Mustafa kok. Mustafa Kemal Pasha. Kenapa Mustafa Kemal Pasha bisa meruntuhkan Khalifah Turki Utsmani? Karena di sana terjadi penyimpangan-penyimpangan. Karena di sana terjadi tingkat literasi yang sangat tingkat buta huruf yang sangat tinggi, masyarakatnya bodoh, masyarakatnya lebih senang dengan katakanlah yang ajaran-ajaran yang tidak membangkitkan semangat belajar. Kemudian di sana juga terjadi ketidakadilan, mereka juga sering terjadi pertikaian antar mereka. Ya ngapain kita rubah Pancasila jadi mendekati yang situ? Kalau mendekati yang masyarakat madani itu bisa diterapkan tanpa harus merubah NKRI jadi bersyariah. Pancasila udah mendekati sikap itu dengan adanya sila ketuhanan, melindungi semua agama, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, persatuan, musyawarah, keadilan sosial. Itu udah masyarakat madani. Cuma memang harus kita tekankan banyak sekali hal-hal yang memang masih harus dibenahi. Banyak kekurangan yang harus dibenahi, ya jelas ya. Karena kita memang masyarakat yang baru merdeka belum lama sih. Udah gitu kita tuh udah kebiasaan didominasi bangsa asing, kita tuh jadi seolah-olah masyarakat yang nggak pede. Nah buktinya kan sama orang asing aja mau cium kaki segala macam, berarti kan kita orang nggak pede, orang nggak punya jati diri. Makanya banyak sekali permasalahan yang harus kita benahi. Dan intinya nggak perlulah kita menjadi orang lain, kita menjadi identitas kita diri sendiri ya, yaitu Pancasila. Nggak perlu milih yang lain. Dengan begini saja kita sudah Islami kok, ya kan. Itu pendapat pribadi saya ya. Jadi kalau kamu tanyakan apakah si Abah setuju dengan NKRI bersyariah, maka pertanyaannya tidak semudah itu jawabnya. Lihat dulu yang kamu maksudnya bersyariah itu bersyariah menurut kamu atau bersyariah menurut Islam. Jangan-jangan kamu itu cuma menjadikan Islam sebagai kedok doang kan gitu. Oke, saya kira demikian sobat-sobat siabah, kita tidak perlu terlalu panjang ya, tapi ya saya yakin banyak inti yang sudah bisa kita ambil dari diskusi kita kali ini. Oke, saya kira demikian, silakan ditutup. Kesimpulannya, masyarakat madani adalah suatu
proses konsep tatanan sosial yang berdasarkan prinsip-prinsip kebebasan, keadilan, dan partisipasi aktif kepada warganya. Itu adalah hasil dari diskusi kita. Sekian video dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.